Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiani Asri Wulandari dengan NIM 1900345. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah abad pertengahan. Periode abad pertengahan ini tidak didefinisikan dengan baik mengenai awal ataupun akhir abad tersebut. Untuk penanggalannya dipilihlah pada tahun 476 ketika provinsi-provinsi Kekaisaran di Barat hampir seluruhnya dikuasai oleh bangsa-bangsa Teutonik. Kekaisaran Roma sekarang telah dilupakan dan bangsa-bangsa barbar yang ditakdirkan di beberapa abad berikutnya menjadi bangsa-bangsa nasional di Eropa Barat, yaitu telah terbentuk di Italia, Spanyol, Gaul, dan Inggris. Untuk mencakup penanggalan lainnya, kami memperhitungkan beberapa penemuan seperti penemuan alat cetak sekitar tahun 1450, penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman Turks pada tahun 1453, dan penemuan benua Amerika pada tahun 1492. Peristiwa-peristiwa tersebut semuanya berlangsung pada paruh kedua abad ke-15 yang tampaknya menandai akhir abad pertengahan dan dimulainya masa-masa modern. Lalu selanjutnya pada tahun 874 bangsa-bangsa utara menemukan Islandia dan melakukan kolonialisasi. Bangsa utara adalah bangsa barbar yang tidak tersentuh oleh kebudayaan Roma Yunani atau oleh agama Kristen. Lalu pada tahun 911 sejarah bangsa-bangsa utara di Prancis dimulai ketika seorang raja Prancis memberikan sebuah wilayah di sekitar Seine kepada kepala suku Viking Rollo, yang kemudian wilayah tersebut dinamakan Duchy of Normandy. Lalu selanjutnya pada abad ke-9, Eropa Barat merupakan periode kekacauan di mana terjadinya kemunduran otoritas kerajaan dari abad ke-9 dan seterusnya yang mengakibatkan perubahan yang terjadi selama abad pertengahan dan mulai memasuki tahap feodalisme. Feodalisme di Eropa ini muncul dengan tumbuh subur di negara-negara yang berbentuk kekaisaran Charlemagne, yaitu di Prancis, Jerman, dan Italia Utara. Dasar masyarakat feodalisme ini biasanya adalah urusan tanah. Lalu pada pertengahan abad ke-6 setelah Kristen muncul, agama Islam muncul, yaitu agama Islam adalah agama bangsa Arab. Islam melakukan penyebaran agama di sebagian Asia dan Afrika Utara seperti yang Kristen lakukan di Eropa, dengan mengasimilasi berbagai bangsa dan menyatukan mereka dalam komunitas besar tanpa memperdulikan ras ataupun bahasa. Pendiri agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Mekah pada tahun 570. Lalu pada abad ke-11 Kekaisaran Arab di Asia ini diserbu oleh Seljuq yang pemimpinnya merupakan pemimpin politik kekhalifahan di Baghdad pada tahun 1058. Kedatangan Seljuq ini menjadi malapetaka yang akhirnya memicu Perang Salib. Perang Salib ini merupakan perang yang tidak hanya melibatkan dua jenis peradaban saja, akan tetapi juga melibatkan dua agama dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nopitasari Nurjanah dengan NIM 1908076. Saya perwakilan dari kelompok 6 Perkembangan Masyarakat Global. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangsa-bangsa Mongolia di Eropa hingga 1453. Bangsa Mongol mulai datang ke Eropa dari Asia Tengah di bawah pimpinan Genghis Khan. Ia datang dengan kekuatan penuh untuk menaklukkan Rusia, menyebar ke Moskow dan Kiev, hingga akhirnya segerombolan kecil orang Turki didesak oleh pasukan Mongol dan dinamakan Seljuk Turks dan menerima agama Islam, yang nantinya akan perang salib pada abad ke-14. Kedua, yaitu negara-negara Eropa selama abad pertengahan.
Nah, di situ ada kondisi geografi, politik, dan bahasa di Eropa pada abad pertengahan. Yang ke-1 yaitu kondisi geografi. Abad pertengahan Eropa, negara-negara dibagi atas geografi, wilayah Laut Utara dan Laut Hitam, dan dari Mediterania hingga Rhine dan Dam merupakan wilayah Kekaisaran Roma. Geografi memainkan peran Perancis yang penting pada saat itu karena kesatuan geografi Prancis yang sangat jelas. Kedua yaitu ada kondisi politik. Politik di Eropa abad pertengahan didominasi oleh gereja Roma karena memiliki kekuasaan spiritual atas hampir seluruh Eropa seperti Jerman, Prancis, Hungaria, hingga ke Islandia semua patuh di bawah pimpinan Paus. Yang ketiga yaitu kondisi bahasa. Bahasa Celtic banyak berkembang di Inggris. Bahasa Slavia mendominasi Rusia dan sekitarnya. Ketiga yaitu ada kehidupan pedesaan di Eropa pada abad pertengahan. Abad pertengahan awal, desa-desa memenuhi di penjuru seluruh Eropa. Biasanya, sebidang tanah dimiliki oleh seorang lord. Setiap bangsawan memiliki manor atau pembantu petani. Hal ini biasa terjadi di Inggris. Para petani hidup saling berdekatan di satu atau lebih desa. Rumah mereka yang kecil dengan satu ruangan dan beratap rami. Petani biasanya adalah budak pertanian atau perkebunan. Budak tersebut tidak menerima tanah dan juga harus mengerjakan tugas untuk majikannya seperti membajak tanah atau mengurus kebun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlinda Uliasari dengan NIM 1900150. Pertama, saya akan menjelaskan tentang industri umum. Kata Anglo-Saxon atau guild yang berarti membayar diterapkan pada sebuah kelompok atau masyarakat yang anggotanya membuat kontribusi untuk sejumlah tujuan yang sama. Bentuk asosiasi ini sudah sangat tua. Karena pedagang kelompok guild mengatur perdagangan kota, maka para pengrajin guild memiliki tanggung jawab atas industri kotanya. Setelah menghasilkan cukup uang yang banyak, mungkin ia bisa menjadi majikan di tokonya sendiri. Selanjutnya, ada perdagangan umum. Orang-orang di abad pertengahan melakukan persaingan terbatas. Orang-orang dianggap bersalah jika ia membeli barang di luar pasar reguler atau membeli barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhannya. Orang seharusnya tidak menarik harga yang tinggi daripada nilai barang tersebut, atau membeli barang dengan harga yang sangat murah dan dijual dengan harga yang tinggi. Gagasan yang berlaku saat itu yaitu barang sebaiknya dijual dengan harga yang adil. Selanjutnya ada katedral dan universitas. Universitas berkembang dari sekolah katedral dan sekolah biara, di mana anak laki-laki dididik menjadi peserta biarawan dan juga pendeta. Ada sekitar 50 universitas di Eropa yang dimulai pada abad pertengahan berikutnya. Universitas-universitas ini berdiri secara spontan. Kata universitas awalnya memiliki arti persatuan dan juga asosiasi. Lalu ada bahasa-bahasa nasional selama abad pertengahan berikutnya. Bahasa Latin berlanjut menjadi bahasa internasional sepanjang abad pertengahan hingga akhir abad 16. Setiap negara Eropa selama abad pertengahan berikutnya memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Bahasa Roma meliputi bahasa modern Prancis, Italia, Spanyol, dan Rumania yang berasal dari bahasa Latin yang digunakan penduduk di negara romanisasi. Selanjutnya ada Renaissance. Renaissance sendiri yaitu artinya kelahiran kembali atau kebangkitan kembali, yang menyangkut perubahan di masyarakat, hukum, pemerintahan, ilmu pengetahuan, seni, dan juga agama, di mana Renaissance ini menjadi peradaban yang modern. Renaissance lahir di Italia, di mana Italia merupakan tempat yang menguntungkan bagi kemajuan pendidikan dan juga seni. Kebangkitan pendidikan dimulai dari buku yang dicetak dalam kertas linen, sementara dari bidang seni, munculnya musik dan juga seni patung,
kemudian menyebar keluar Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu Renaissance. Kebangkitan kembali pendidikan dan seni di Italia. Renaissance memiliki arti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Secara umum, Renaissance mencakup abad 16. Italia adalah tempat kelahiran dari Renaissance tersebut. Italia adalah tempat yang paling menguntungkan bagi perkembangan pendidikan dan maupun seni. Kebangkitan kembali pendidikan distimulasi secara luas ketika buku-buku dicetak dalam kertas linen. Kekaisaran kolonial. Setelah pelayaran dagama Portugis segera memperkirakan kekayaan Hindia menjelang pertengahan abad ke-16 mereka telah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara dan pulau-pulau di sekitarnya. Setelah itu terdapat adanya reformasi Protestan. Legenda mengatakan bahwa pendeta dan cendekiawan Martin Luther mendekati pintu gereja Kastil di Wittenberg, Jerman, dan memalukan selembar kertas berisi 95 pendapat revolusioner yang akan memulai reformasi Protestan. Di dalam tesisnya, Luther mengutuk akses dan korupsi Gereja Katolik Roma, khususnya praktik kepausan meminta pembayaran yang disebut indulgensi untuk pengampunan dosa. Pada saat itu, seorang pendeta Dominika bernama John Tetzel ditugaskan Uskup Agung Mainz dan Paus Leo X berada di tengah-tengah kampanye untuk melakukan penggalangan dana besar di Jerman untuk membiayai renovasi yang ada di kota tersebut atau ada di Basilika Santos Petrus di Roma. Meskipun Frederick ketiga yang bijaksana telah melarang penjualan indulgensi di Wittenberg, banyak anggota gereja yang melakukannya sehingga mereka kembali menunjukkan pengampunan yang telah mereka balik kepada Luther. Sekte-sekte Protestan. Kristen terpecah belah menjadi dua, bahkan dikatakan dari 230 sekte atau aliran. Itu baru yang di Persia saja. Di tiap wilayah mereka mengadopsi kebudayaan lainnya dengan aliran yang lain tak jarang mempunyai perselisihan yang sangat rumit sekali. Pada saat reformasi Katolik, kebangunan Katolik adalah periode kebangkitan Katolik yang diawali sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan. Bermula dari Konsili Trento 1545 dan 1563, komprehensif yang mencakupi 5 elemen utama. Yang pertama yaitu pembelaan revolusioner atas praktik sakramental di Katolik, rekonfigurasi struktural dan gerejawi, tarekat religius, gerakan-gerakan kerohanian, dan dimensi-dimensi politik. Terdapat adanya perjanjian dari Westphalia. Perjanjian tersebut isinya adalah serangkaian kesepakatan perdamaian yang ditandatangani antara 15 Mei sampai 24 Oktober 1648 di Provinsi Westphalia. Sekarang adalah di bagian Jerman. Yang mengakhiri perang agama di Eropa selain menjadi penuntas perang 30 tahun antara berbagai negara Eropa dan perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda. Di dalam perang 30 tahun tersebut ada negara-negara Katolik dan Protestan di Eropa dipicu oleh upaya Raja Bohemia Ferdinand II.